Halo, iya Beb. Karena itu anak yang tahu terus kurang bawa itu yang atas itu. Oh gitu ya. Kalau enggak kita mau datang siapa yang atas itu. Iya iya Beb. Kan kita tahu. Iya. Nah, kalau asrar itu ada, ya berarti benar. Haji Nur itu benar. Iya. Kalau Tapi cerita Haji Nur itu. iya. Kalau asrar itu ada, lah anak itu tahu asrar itu adanya di mana catatannya gitu loh. Iya. Beres semua ada ono Magelang, ada ono Abi Paling, ada ono lagi insya Allah ya aku cerita anak kepingin tuh dari mana sumbernya gitu loh. Oh iya. Karena itu kok bangil Beb, anak rumah itu kok bangil sampai emo itu, nggak tahu siapa. Ya usah apa? Nggak tahu nih bangil, oleh itu kok bangil itu. Apa catatan yang bangil, catatan apa sih? Catatan apa sak lembar, mari ngono tulisan ya berarti habisnya semuanya. Tapi itu juga lagi, kemudian orangnya nggak mau ditemui. Iya. Tulisan itu nggak ada kekuatan kalau itu. Iya, akhirnya garis besar ini apa Beb? Jangan menganggap saya dulu kalau tidak ada bukti yang kebenarannya. Nah, kalau hanya sekedar dia ngaku-ngaku itu berarti tidak punya bukti. Kalau memang punya bukti pasti Robito akan mengeluarkan. Berarti belum syahid. Iya. Kalau dia mau memaksakan pakai asor tanpa bukti berarti palsu syahidnya. Gitu. Iya. Paham tidak Pak? Ana paham, iya. Kalau memang dia bisa membuktikan kita akan teliti. Kalau benar kita akan telitikan dengan pasti. Kalau memang tidak berarti kita melakukan belum syahid. Kalau dia memaksakan harus tanpa bukti palsu syahidnya sudah jelas. Iya. Gitu. Jadi kalau ada bukti konkret bisa dibikinkan di masuknya Robito Beb ya. Kalau memang sudah terbukti dan memang dia punya dasar ya pasti. Karena itu kita tunggu sekarang mana. Catatan itu catatan baru semuanya gitu loh. Nah, catatan baru ini asal usulnya yang nyatet ini dari mana? Anak ingin tahu. Iya. Gitu kondisi. Tapi catatan itu kalau diteliti memang betul walaupun baru tapi benar itu. Nah, benar. Ah. Nah benar karena itu tidak benar jalurnya itu dari asror itu tidak tercatat, tidak ada. Itu tidak benar, catatannya tidak benar. Nah kita masih kasih kesempatan, buktikan kalau ini benar. Iya. Nah kalau memang tidak bisa terbukti, saya bisa katakan palsu. Iya. Nah kalau dia memaksakan harus itu benar, ya palsu itu lah. Gitu loh. Kayak Habib Lutfi bin Yahya itu duwe ta Beb catatannya Beb. Aduh, Lutfi bin Yahya mana yang kau Apa? Tapi tidak hipnot Lutfi bin Yahya. Kayak ceritanya Gosopet itu ya, anak yang dikawin. Lutfi bin Yahya. Nah, Ya bisa dicegal. nggak bisa dipegang. Lutfi bin Yahya kok di beberapa tidak usah. Ambil Lutfi tidak usah ditanya. Urusan ini bukan ambil Lutfi urusannya. Iya. Oh gitu. Kalau ambil Lutfi menyatakan bisa, ayo kapan ketemu? Iya. Boleh kita datangi, itu bisa lengkap. Iya nanti. Jauh kepada pertama ada semua nih, pasti kita. Kalau menang sudah bukti, itu tuh. Enggak, kita orang ini bukan. Ana mau sama Mas Nur itu mau pergi ke Habib Lutfi. Tidak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa. Pokoknya kalau memang bisa membuktikan ambil Lutfi, Iya. jangan setia. Iya. Kalau ketemu belok itu, supaya Abang Asman tadi itu
diresmikan menurut kan hanya sepihak. Ayo kapan duduk? Kita menyatakan tidak terbukti lagi. Iya. Iya. Sampai sekarang tidak terbukti sampai sekarang. Masih. Bukan kita katakan palsu, tapi belum bisa diterima. Nah yang sing bahasa Epas itu kok Pasuruan? Iya, sing di bahasa Epas yang itu aku yang di Pasuruan apa di mana itu, Beb? Asli itu. Sing ada salah satu bahasa Epas yang itu aku itu, Beb. Waktu kita loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wala amma ba'da. Terima kasih kita hadir di tempat yang sangat bersejarah. Di tempat pertama kali seluruh polemik nasab sebenarnya diawali. Di tempat bagaimana sekarang kaum Yahudi Yaman Ba'alwi itu mengalami kejatuhannya sebenarnya berawal dari tempat ini, dari rumah ini. Itu mohon saya memberikan sedikit intermezzo. Karena diawali ketika putranya Kiai Nur Hasan bin Ghazi bin Nur Hasan Sidogiri, rumah yang beliau tempati ini mau besanan dengan seorang Ba'alwi dari Madura bermarga Al-Jufri. Ternyata kemudian keluarga tersebut, baik bapak maupun calon mempelainya, mendapatkan teror agar dibatalkan dengan alasan nasab Sidogiri itu munkotek, nasab Sidogiri itu terputus atau fiktif, di mana alasannya Sayyid Asror, cucu dari Mbah Said Sulaiman ya. Nah, itu dianggap tidak ada tokoh fiktif semacam itu, sehingga dengan segala macam intimidasi atau segala macam cara, akhirnya bapaknya itu si Al-Jufri itu membatalkan perjodohannya dan itu disoting. Jadi si pemesan supaya batal ini minta disoting, nggak disoting. Ya. Dan panjenengan semua tahu lah siapa yang menekan si bapaknya Al-Jufri calon mempelai itu supaya dibatalkan. Tahu semua lah, orang Pasuruan. Orang Pasuruan tahu lah, jadi gitu. Nah, akhirnya dibatalkan. Kemudian setelah mengalami penghinaan seperti itu, ini kan penghinaan bagi bukan hanya Mas Nur Hasan pribadi, bukan hanya si calon mempelai, tapi penghinaan kepada seluruh nasab keluarga Sidogiri sebenarnya. Gitu. Akhirnya keluarga Sidogiri yang diwakili oleh Kiai Nawawi Jalil juga, terus Kiai Fuad Nur Hasan, sekarang pengasuh pucuk pimpinan tertinggi Ponpes Sidogiri sekarang Kiai Fuad Nur Hasan, dan juga Mas Nur Hasan, keponakannya Yai Fuad, yaitu Mas Nur Hasan bin Ghazi bin Nur Hasan ini melakukan isbat internasional untuk membuktikan kesayitannya. Ya, siapa yang tidak marah nasabahnya dianggap hina atau dianggap palsu atau abal-abal, kan begitu. Ketika melakukan isbat internasional itu menggunakan nasab versi Ba'alwi, artinya Basaiban, Mbah Said Sulaiman Basaiban Ba'alwi, kan begitu. Tidak ada jawaban, hampa, lama tidak ada jawaban dari Nakobah internasional. Kemudian akhirnya menggunakan manuskrip lokal, manuskrip kuno, manuskrip sepuh, yaitu manuskrip dari Podokaton dan juga manuskrip dari Mancengan. Bunyinya sama, bahwa Said Sulaiman adalah putra dari Sayyid Zain Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani yang merupakan menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu Sunan Gunung Jati sendiri, Syarif Hidayatullah ini Al-Musawi Al-Husaini. Jadi Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati kedua, yang ketiganya adalah Sayyid Zain Abdul Qadir ini yang menjadi menantunya itu. Gitu. Ketika mengajukan isbat melalui jalur sesuai dengan manuskrip sepuh itu, lah kok nyambung dan klop dan diakui baik bukan saja oleh keluarga Sunan Gunung Jati yang ada di Banten Cirebon, juga ternyata klop dengan apa yang ada tertulis di Nakobah Internasional. Akhirnya nasab Sidogiri sekarang telah sohe, telah diakui sebagai bagian dari keluarga besar Sadatul Ashraf Internasional. Begitu sini tahu bahwa
Sidogiri telah diakui oleh keluarga besar Sayyid seluruh dunia, kebingungan itu si mantan calon besan itu. Saya tahu sendiri, HP-nya Mas Nur Hasan itu ditelepon sehari itu lebih dari 30 kali, tidak diangkat. Berhari-hari ingin disambung lagi besanannya. Ya sini sudah merasa terhina kan begitu kan, anaknya ganteng, Sayyid, ya kan, anaknya kiai besar dari terbesar pondok pesantren sepuh dan besar, salah satu yang terbesar dan paling sepuh di Nusantara. Ya no way, no, menikah dan dapat yang jauh lebih pantas, insya Allah juga Sayyid Nusantara, keluarga besar keturunan Wali Songo, insya Allah sudah dapat menggantinya semacam itu. Nah, dari polemik inilah kemudian berkembang menjadi kesadaran membentuk nakoba Aulia Tis'ah, itu nakoba pencatat nasab Wali Songo, keluarga Wali Songo. Lalu berkembang lagi masuk ke seluruh kesultanan kerajaan Nusantara, berkembang lagi kemudian hingga pertemuan di Kesultanan Demak mengumpulkan diwakili 5 kesepuhan keluarga Wali Songo. Waktu itu kalau nggak salah Sohibul Makbaronya, Sohibul Balatnya, keturunan-keturunan yang di dekat makam waktu itu datang di Kesultanan Demak. Kemudian dari situ berkembang lagi, terbentuklah yang namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah.